Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu bagi sahabat kimia DM. Jumpa lagi di pembelajaran kimia ini. Kali ini tentang konfigurasi elektron. Jika sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana notasi dari suatu atom atau mencari berapa jumlah proton, elektron, dan neutron. Kali ini kita akan mengulas tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron ada yang berdasarkan kulit dan ada berdasarkan subkulit. Teori yang mendasari ini adalah teori yang dikemukakan oleh Niels Bohr dan mekanika kuantum. Bohr itu tentang kulit, sementara mekanika kuantum itu subkulit. Bohr menyatakan bahwa atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu. Nah, inilah yang elektron-elektron itu berada di dalam kulit. Proses memasukkan elektron ke dalam kulit-kulit atom itulah yang dinamakan dengan konfigurasi elektron. Ya, segala sesuatu tentu ada aturannya. Kalau tidak ada aturan, maka timbul kekacauan, kebingungan. Begitu juga dengan konfigurasi elektron ini. Aturan pertama itu 2n kuadrat. Apa itu 2n kuadrat? 2n kuadrat itu adalah jumlah maksimum elektron yang berada di dalam kulit atom. Maksimum itu artinya paling banyak. Nah, aturan yang kedua, elektron terluar tidak boleh melebihi 8 elektron. Apa itu elektron terluar? Elektron terluar diistilahkan juga dengan elektron valensi. Ya. Nah, elektron valensinya tidak boleh lebih dari 8. Kita lihat dari contoh soal. Contoh unsur fosfor nomor atom 15. Buat konfigurasi elektronnya. Nah, ini sudah kita buat ya. Fosfor 15 nomor atomnya 285. Ya, ada 3 kulit yang terisi di sini. Kulit pertama terisi 2, kulit kedua terisi 8, kulit ketiga terisi 5. Nah, 20B ini disimbolkan saja dengan huruf B. 2882. Ya. Nah, kita lihat di sini kulit ketiga itu maksimalnya adalah 18. Nah, mungkin ada pertanyaan di sini, kenapa di sini tidak 10? Kan maksimalnya di sini 18 ya, kulit ketiga seperti ini. Nah, demikian bisa dijelaskan karena di sini tersangkut dengan persyaratan yang kedua ini. Elektron terluar itu tidak boleh melebihi 8. Ya, kalau di sini 10 berarti elektron terluarnya menjadi 10. Ya. Nah, jadi itu alasannya. Yang ketiga, 24X 2886. Yang 29Z 2818 1. Nah, itu konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Nah, berdasarkan subkulit ini berdasarkan teori mekanika kuantum ya. Ada nama istilahnya orbital. Orbital itu adalah kebolehjadian atau possibility menemukan elektron di dalam kulit-kulit atom. Nah, jadi juga sama, elektron ini juga dimasukkan ke dalam kulit atom. Ya. Namun di sini ada namanya orbital. Orbital ada orbital S, P, D, F. Jadi S, P, D, F. Ya. Setiap orbital ini akan terisi 2 elektron. Jadi kalau orbital S 2 elektron maksimalnya, P 6 elektron, D 10 elektron, dan F 14 elektron. Sama dengan tadi, bahwa juga ada aturan rule-nya ya. Pertama asas Aufbau, bahwa mengisi elektron ini harus mulai dari tingkat energi yang terendah. Mana tingkat rendah dan tinggi energi? Nah, ini dia. 1S dulu, 2S, 2P, 3S, terus ke 3P, dan seterusnya. Sesuai dengan alur
garisnya ini. Itu bawah. Yang kedua adalah larangan Pauli, ya, tidak ada dua elektron dalam satu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum. Nah, nanti kita juga belajar tentang bilangan kuantum, ya. Dari contoh soal nanti kita bisa pahami. Yang ketiga, kaidah Han. Setiap orbital akan terisi penuh masing-masing. Ya, diulangi, setiap orbital akan terisi masing-masing satu elektron sebelum berpasangan. Ya, satu-satu kotaknya terisi dulu, baru dia akan berpasangan. Oke. Selanjutnya, kita lihat contoh bagaimana aplikasi atau penerapan di dalam konfigurasi elektron dengan mekanika kuantum ini atau subkulit. Misalnya, contoh seperti tadi ya. 15P. 15P berarti kita harus memasukkan 15 elektron ke dalam kulit atomnya. 1s2, kemudian 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Nah, inilah namanya orbital. Dalam proses memasukkan, sini Bapak contohkan saja yang ketiga ini, yang terakhir ini, 3p3. P, orbital P memiliki 3 orbital atau 3 kamarnya ya. Berarti maksimalnya adalah 6 elektron. Proses memasukkan elektronnya ini seperti yang dikatakan oleh Han tadi, kaidah Han, bahwa elektron ini masuk ke dalam kulit-kulit, ke dalam orbital ini satu-satu. Misalnya ini ya, satu sudah masuk ke sini, kemudian selanjutnya di tengah, selanjutnya ke sini. Nah, yang ini belum terisi ya, keluarkan dulu. Nah, setelah satu-satu terisi, baru masuk lagi di sini, masuk lagi. Nah, karena tadi ini P3, maka yang ada itu hanya baru 3 ya. Jadi dia tidak akan berpasangan sebelum yang lainnya terisi. Itu yang dikatakan oleh kaidah Han. Nah, selanjutnya ya, kalau ini sama biasa saja, yang ini yang berbeda adalah di 24X ini. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d4 ya. 4s2 dan 3d4. Nah, di sini ada pengecualian karena adanya aturan orbital penuh dan setengah penuh untuk orbital D. Jika satu elektron kekurangannya untuk mencapai setengah penuh dan penuh, maka orbital D ini akan mengambil satu elektron yang berada pada S. Maka yang ini tidak stabil. Maka inilah yang dipakai ya. 3D5 ini. 4S1, 3D5. Satu elektron S ditarik oleh D. Jadi D-nya menjadi 5, S-nya menjadi 1. Begitu juga dengan 29Z. Nah, seperti ini konfigurasi elektronnya, dan terakhirnya 4S2 dengan 3D9. D9 kurang 1 elektron untuk mencapai penuh. Penuh D-nya itu adalah 10. Maka 1 elektron yang berada pada S akan ditarik ya. Nah, di sini dicontohkan lagi bagaimana pengisian elektronnya. Ya. Jadi, seperti ini, elektron masuk dulu. Ini ada 5 kotaknya, kalau ini 3 kotaknya, ya. Ini D. Kalau ini D10, proses memasukkannya itu adalah 1 masuk ke sini dulu, terus 2 di sini, 3 di sini, 4, 5. Setelah itu masuk yang ke-6 di sini, kemudian di sini, terus lanjut sampai dia terisi penuh menjadi D10. Jadi tidak ada D11. Ya, sahabat kimia DM, itu saja penjelasan singkatnya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.